Romo, jaringannya. Organisasi, tetapi dua soal beriman ini penting di situ ya. Jadi nanti kita akan bicara di situ. Kemudian yang ditetapkan dalam gereja partikular, keuskupan, yang resa pastoralnya di bawah uskup diosesan. Maka kalau yang punya paroki itu uskup. Uskup itu yang tertinggi. Jadi kalau uskup tiba-tiba datang, maka semuanya diserahkan ke uskup karena yang punya paroki itu uskup. Lalu dalam sehari-hari dipercayakan kepada pastor paroki. Maka sebenarnya tidak benar bahwa misalnya ada paroki MSF, paroki SY, paroki SEY, tidak ada. Sebenarnya paroki itu punya keuskupan. Semua paroki punya keuskupan. Hanya reksa pastoralnya diberikan kepada, dipercayakan kepada ya Romo diosesan, Romo MSF, Romo Yesuit, Romo yang lain. Ya. Kemudian ini dari yang lama sudah kita ngerti semua bahwa sampai hari ini paroki itu umumnya bersifat teritorial. Ini mencakup semua orang beriman di wilayah tertentu. Jadi ada paroki Kebun Dalem, paroki Katedral, paroki Banyumane, paroki Banteng. Ada wilayah tertentu, teritori tertentu. Dan itu jelas. Jadi nanti kita akan mengatakan, oh ini sebelah kiri jalan, kanan jalan, lihat seperti itu ya. Kemudian ada itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau dianggap bermanfaat, hendaknya didirikan paroki personal, ditentukan dengan ritus bahasa. Nah, ini salah satunya adalah yang kita punya di Indonesia adalah paroki militer. Paroki militer itu tidak hanya suatu daerah tertentu, misalnya paroki Meguwo itu sebenarnya nanti kalau teritorial dia Meguwo. Tapi karena dia paroki militer, dia nanti mengatasi semua daerah itu. Jadi semua yang ada militer daerah itu dia menjadi parokinya, wilayahnya. Nah, nanti juga bisa dibentuk atas ritus tertentu, bahasa tertentu, kaum beriman tertentu. Kemudian, kita sudah terlalu biasa dengan ini, ya, siapa pastor paroki itu, dikatakan bahwa pastor paroki adalah gembala paroki sendiri. Tetapi pastor paroki bukan di atas segala-galanya. Dia selalu yang diserahkan kepada dirinya dan menunaikan tugas pastoral yang dipercayakan kepadanya di bawah otoritas uskup diosesan. Jadi yang punya adalah uskup diosesan. Dia memberikan reksanya kepada pastor. Karena nanti akan ditunjuk pastor tertentu yang dipanggil mengambil bagian dalam tugas pelayanan Kristus untuk menjalankan tugas-tugas kemudian diakon, dan dengan bantuan kaum beriman awam. Ini menurut norma. Nah, di sini sebenarnya boleh dikatakan sesuatu mulai dibicarakan tentang kaum beriman Kristiani, Christe Fideles. Nanti akan dikatakan Christe Fideles Laici, kaum beriman Kristiani. Nah, di sini juga dalam kanon ini akan diambil beberapa paham bahwa seluruh orang Kristiani ambil bagian dalam tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Bukan ambil bagian dalam tugas uskup, tapi dalam tugas Yesus Kristus. Itu nanti sudah akan dijelaskan dalam Lumen Gentium nomor 10. Nah, sekarang pastor paroki punya kewajiban
Satu, mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara utuh kepada semua orang yang tinggal di situ. Kemudian yang lain ini tugas utama Romo Paroki ini. Yang berikutnya adalah kaum beriman awam mendapat pengajaran dalam kebenaran-kebenaran iman, terutama homili yang harus diadakan pada hari Minggu dan hari raya wajib. Jadi seluruh umat punya hak untuk mendapat pengajaran. Yang berikutnya memberikan pembinaan kateketik. Jadi kalaupun di gereja kita itu yang ngajar komuni pertama itu ibu-ibu, atau yang mengajar untuk persiapan baptis itu katekis, para katekis dan para guru agama minta saja kepada pastornya untuk mengajar mereka, untuk memberi pengajaran. Kenapa? Itu tugasnya Romo Paroki itu sebenarnya. Dan itu nanti dibutuhkan justru kerjasama. Yang berikutnya, hendaknya membina karya-karya untuk mengembangkan semangat Injil dan juga menyangkut keadilan sosial. Jadi karya sosial saya kira sudah ditetapkan di Keuskupan Agung Semarang, itu menjadi bagian dari tugas pastor. Juga untuk pendidikan Katolik anak-anak dan kaum muda. Lalu melibatkan kaum beriman untuk mengusahakan warta Injil. Ini yang dikatakan kewajiban Romo Paroki untuk mengundang seluruh umat ambil bagian dalam evangelisasi. Nah, disitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan bicara ini. Berikutnya, pastor paroki hendaknya mengusahakan agar Ekaristi Maha Kudus menjadi pusat jemaat kaum beriman. Jadi ya sangat biasa bahwa pastor paroki itu salah satu tugasnya yang misa. Bahkan beberapa kali misa, yaitu memang tugasnya Romo Paroki. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dari tugas untuk menjadikan Ekaristi sebagai pusat jemaat. Kemudian, hendaknya ia berikhtiar agar kaum beriman Kristiani digembalakan dengan perayaan hikmat sakramen-sakramen. Jadi perayaan sakramen-sakramen yang lain juga menjadi kewajiban dari Romo Paroki untuk memberikan. Lalu juga berusaha agar mereka dibimbing dalam doa, juga dalam keluarga, dan dengan sadar mengambil bagian dalam liturgi suci. Yang harus diarahkan pastor parokinya di bawah otoritas otoritas uskup. Saya kira ini penting. Jadi kalaupun kita punya komisi liturgi, kalaupun nanti Anda sudah punya tim solid dalam liturgi, baik bahwa Anda juga boleh minta pastor parokinya untuk mengajar itu. Karena itu adalah bagian dari tugas Romo Paroki. Kemudian ia wajib menjaga agar jangan timbul penyalahgunaan. Ini tugas Romo Paroki, itu menjaga supaya terjadi kesatuan. Jadi, apa yang dibuat oleh paroki, dibuat supaya terjadi kesatuan dan tidak terjadi penyalahgunaan. Itulah yang diajarkan gereja sampai hari ini. Jadi sampai hari ini di dunia kita yang ya notabene masih banyak yang model-model masih di kampung, masih model-model ya masyarakat tradisional gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini kan mau tidak mau kita masuk ke sini. Jadi urbanisasi ada di mana-mana. Kalau Anda perhatikan di Semarang, ya mau tidak mau ya. Sekarang Semarang itu, kota Semarang, parokinya tidak hanya satu, parokinya banyak. Gitu. Maka ya nanti menjadi wilayah itu, pembagian wilayah menjadi masalah juga. Bukan masalah wilayah, sekarang masalahnya itu malah dekat yang mana. Kalau nanti paling gampang yang mana transportasi publiknya. Ini masalah urbanisasi. Lalu juga nanti masalah urbanisasi yang besar adalah karena banyak orang-orang kampung, orang-orang dari desa yang datang ke kota, apalagi nanti di daerah-daerah sekitar perusahaan. Saya kira nanti daerah Ungaran, itu semua kan banyak buruh. Kalau di Solo ya, sekitar Solo Raya itu kan banyak daerah-daerah pabrik. Maka ya di situ umatnya ya sangat-sangat pluralis. Termasuk nanti dalam pemilihan waktu misa, pemilihan ibadah, dan lain sebagainya, ya kita tidak bisa lagi mengatakan misa harus jam sekian. Nah, kalau dia hari itu pas tugas, ya tidak bisa mana-mana, dia harus memilih sesuai dengan tugasnya. Ini masalah pertama, dengan urbanisasi, maka akan muncul gereja yang lain. Eropa sudah mengalami ini lama. Ya. Yang berikutnya, kita akan mengalami perubahan besar karena sekularisasi.
Ya, ini pelan-pelan di Indonesia kita sedang mengalami ini pelan-pelan sekularisasi. Proses di mana hal-hal yang sekular diatur dengan urusan sekular. Kita masih beruntung karena pengaruh Islam masih sangat kuat, sehingga proses sekularisasi sebenarnya ya agak terhambat di Indonesia. Tapi pelan-pelan karena zaman COVID, karena zaman sekarang dengan digital, maka sekularisasi akan cepat atau lambat akan berlangsung. Dan nanti pelan-pelan proses sekularisasi dan modernitas itu akan membawa kita kepada pemahaman bahwa agama itu urusan saya. Nah, saya mau beragama atau tidak itu urusan saya. Lalu nanti akan lebih lagi akan mengatakan ya agama itu ya itu urusan kamu lah. Kalau di publik nggak usah. Nanti sekularisasi seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang ini yang paling besar adalah di Eropa. Kalau saya di Filipina ya sama. Di Filipina sebenarnya sekularisasi sangat kuat itu. Sangat-sangat kuat. Tapi nanti akan saya tunjukkan beberapa hal. Nah, kemudian sekularisasi akan cepat berlangsung di Asia karena kita menerima mesin-mesin dan menerima pabrik-pabrik. Kan dengan adanya ini maka terjadi otomatisasi, lalu kita akan mengalami proses seperti itu. Juga karena dengan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian kita juga di Asia kita berada dalam keadaan ini. Mau tidak mau kita berhadapan dengan suasana kenyataan bahwa di Asia, di Indonesia, Katolik itu minoritas. Jumlah kita itu kecil. Saya kira jumlah umat di Keuskupan Agung Semarang itu belum mencapai 400.000 ya. Dan pertumbuhannya juga tidak akan mencapai 2%. Lalu juga demografi kita itu seperti apa ya? Ya tidak piramid itu tapi rata kanan kiri itu. Jadi kita juga tidak akan mengalami banyak perkembangan dalam jumlah. Kemudian kita juga praktis hidup bersama dengan agama-agama lain. Kita hidup dalam budaya yang berbeda-beda. Kita hidup dalam kemiskinan. Kita hidup dalam dunia yang sangat bercampur baur. Dan mau tidak mau ya seperti di paroki-paroki kita lah. Paroki kita itu kan ya bahwa kita punya paroki, punya gereja, sebelahnya ya masjid. Dengan suara macam-macam. Sebelahnya juga nanti ada di pasar dan lain sebagainya. Ini kenyataan yang ada pada kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita juga mengalami beberapa persoalan dalam gereja Katolik sekarang ini. Ya. Beberapa soal yang penting, kita belum mengalami, Keuskupan Agung Semarang belum mengalami nih, kurangnya imam. Tapi di banyak keuskupan sudah mengalami kekurangan imam. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar di Keuskupan Romo Pius, Monsignor Pius di Ketapang itu ya kurang imam. Maka minta bantuan dari Semarang. Di banyak tempat juga kekurangan imam. Kita sekarang bersyukur pada Allah masih banyak calon imam. Tapi sampai kapan? Ya kita tidak tahu. Tapi dengan adanya keluarga berencana, maka calon imam juga akan berkurang. Masih ditambah dengan sekularisasi. Maka kita juga perlu siap-siap bahwa jumlah imam kita akan menjadi semakin berkurang. Kemudian, kita juga akan mengalami jumlah umat yang menurun partisipasi dalam paroki. Ya, berkaitan dengan ini saya kira setelah COVID kita sedikit mengalami gamang ya. Banyak umat untuk ikut berpartisipasi ya belum seperti dahulu. Lalu banyak umat mulai sekarang nyaman dengan online gitu ya. Inilah bagian dari kita. Lalu di kota-kota nanti juga partisipasi aktif itu menjadi banyak dipertanyakan. Lalu kita juga punya masalah dengan pelanggaran para imam, kekerasan para imam, masalah-masalah para imam. Juga kita punya problem dengan kekerasan terhadap perempuan di dalam gereja. Beberapa hal yang kita mengalami kekerasan juga dalam beberapa soal gitu ya. Kemudian kita berkaitan dengan misi, jelas kita punya masalah besar dengan bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana soal pendidikan rendah. Mungkin di Semarang, di sekitar Sugio Pranoto itu semuanya baik-baik saja. Tapi di daerah-daerah itu ya mungkin juga lumayan. Hanya kita bersyukur pada Allah bahwa kalau di Keuskupan Agung Semarang itu tingkat pendidikan umat itu cukup tinggi ya. SMA ke atas, SMA itu sudah hampir 30%, lebih dari 30%.
Tapi di banyak tempat, Kalimantan, Sumatera, itu Sulawesi, banyak yang pendidikannya masih rendah, apalagi di Papua. Kemudian kita punya banyak masalah tentang migrasi sekarang. Jadi migrasi di mana-mana, ini membawa persoalan tersendiri, dan juga masalah keluarga yang semakin banyak. Baik yang diderita anak-anak maupun oleh pasangan-pasangan. Jadi kita mengalami persoalan-persoalan yang semakin kompleks di tengah masyarakat kita. Nah, yang baru sekarang, setelah COVID, kita mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini masuk dalam dunia virtual yang masuk dalam gereja. Kalau dulu, atau sekarang masih dikatakan bahwa kita akan bisa mohon supaya handphone dimatikan itu, sekarang nggak laku itu. Laku lah dengan setelah COVID ini nggak bisa lagi kita. Lalu juga sekarang ini dengan kenyataan kita selama 2 tahun, 3 tahun misa dengan partisipasi misa melalui online, ya waktu pertama-tama masih berat, susah, tapi lama-lama nyaman juga kan itu. Itu nyaman juga, bisa milih romonya juga, apalagi kalau sebel dengan romo parokinya kan bisa milih romonya. Atau misalnya romo parokinya khotbahnya nggak jelas, bisa pilih yang lain. Ya sekarang ini banyak pilihan ini membawa sebuah akibat yang lain. Kemudian lebih dari itu kita sekarang ini mengalami mobilitas yang baru dan cepat. Dan saya kira ini membawa sebuah perubahan besar di dalam gereja Katolik. Perubahan baru. Jadi kalau kita sekarang punya misa di paroki, ya tergantung dari keadaan mobilitas umat. Dan mobilitas ini juga mengandaikan sebuah perubahan-perubahan besar dalam gereja. Jadi sekarang ini ya bisa dimengerti kalau umat akan protes, romo khotbahnya kepanjangan romo. Bahkan Paus sendiri kan mengatakan khotbah itu maksimal 12 menit. Nah, temanya jelas, yang dikatakan jelas, kitab sucinya jelas. Sekarang ini kalau khotbahnya tidak menarik, umat akan dengan cepat buka handphone, lalu cari khotbah yang menarik. Ini mobilitas yang tinggi, tapi sekaligus kecepatan-kecepatan akan bawa perubahan. Yang berikutnya, sekarang ini mau tidak mau kita sudah kehilangan batas-batas. Jadi kalau selama ini kita masih punya batas kering wilayah, itu ya masih ada sih. Karena nanti kalau kita meninggal ya dimakamkan di daerah tertentu itu ya. Jadi mereka yang temannya hanya di media sosial, nanti kalau meninggal itu yang layat itu malah nggak ada karena YouTube-nya kan dia tidak bisa buka media sosialnya kan itu. Nah sekarang ini ya bahwa kalau dulu itu wilayah lingkungan menjadi jelas, sekarang ini ya menjadi sangat cair. Nanti akan muncul yang namanya masyarakat cair. Ya sekarang ini kelompok itu bukan hanya karena lingkungan tempatnya, enggak, mungkin malah dengan kelompoknya kita nggak kenal. Dengan RT RW mungkin ya beberapa anak-anak kita mungkin malah nggak kenal tetangganya. Yang kenal apa? Ya kelompok WA-nya, kelompok kebutuhannya, kelompok hobinya apa. Kalau Anda hobi naik sepeda, ya kelompok lu naik sepeda. Kalau hobi Anda itu kuliner, ya kelompoknya kuliner. Kalau Anda hobinya itu naik gunung, ya naik gunung. Udah, seperti itu. Lalu nanti dengan modal-modal sosial yang ada pada kita, maka kelompok-kelompok ini akan menjadi seperti itu. Jadi ada kelompok alternatif yang memungkinkan kita sekarang berubah. Nah berikutnya ini Bapak Ibu, kita sekarang masuk dalam dunia ini, dalam digital network, kita mau tidak mau, ya suka tidak suka, dalam ya, kalau kita yang mungkin umur 40-50 itu kita masih mau perhatian gini lah. Tapi anak-anak kita itu sudah bukan multitasking sih, tapi multi screen. Jadi multi screen. Walaupun itu ya hanya pokoknya lihat aja lah gitu. Nah kita sekarang terhubung satu dengan yang lain dengan cepat. Bagaimana kualitas hubungan itu nggak jelas. Apakah itu punya pengaruh pada pribadi tidak jelas. Yang penting saya terhubung, ya. Lalu juga kita lama dengan seperti ini. Di tahun-tahun yang lalu kita mulai dengan mau dunia digital, lalu dengan partisipasi digital. Ini yang mengubah segala-galanya, termasuk cara berpikir, cara berinteraksi,
cara berdoa, saya kira cara berdoa juga akan menjadi semakin berubah. Nah, inilah dunia baru yang sekarang muncul kenyataannya. Nah, dalam keadaan inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara paroki, ada sebuah dokumen, ini bentuknya instruksi dari kongregasi untuk para klerus. Judulnya adalah Pertobatan Pastoral Komunitas Paroki. Ini menjadi penting, ini yang ingin saya sharekan kepada Anda, bagaimana sekarang kita hidup dalam dunia baru, dalam konteks baru, dan bagaimana menjadi baru dalam berkomunitas. Mari kita lihat pertama-tama, ini yang terjadi pada kita, pertobatan pastoral. Jadi, pertobatan pastoral pertama-tama justru ingin mendorong komunitas Kristiani untuk membuat pilihan misionaris. Jadi Paus Fransiskus mengundang kita pertobatan pastoral bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya pertama-tama adalah pilihan misionaris. Di seluruh gerakan kita diarahkan untuk evangelisasi. Kemudian, untuk tujuan itu, maka diperlukan dengan kreatif mereka dapat mencari jalan baru. Ini menarik, kalau nanti saya jelaskan pastoral Bapak Fransiskus bukan masalah menerapkan hukum, bukan. Bukan masalahnya mencari yang salah, enggak. Tapi mencari jalan baru, mencari hal-hal yang baru. Dengan cara apa? Satu, dengan memupuk budaya perjumpaan. Jadi Bapak Fransiskus mulai bicara tentang berjumpa dengan macam-macam hal. Bahkan berjumpa dengan yang berbeda, berjumpa dengan yang lain. Dan disitulah kita akan lebih berjumpa dengan Kristus. Ini ukurannya. Nah, pertobatan dan perjumpaan ini, untuk mencapai tujuan ini, untuk mencapai tujuan ini, paroki membutuhkan dinamisme baru. Menemukan kembali panggilannya. Setiap orang yang dibaptis untuk menjadi murid Kristus. Jadi, ini adalah panggilan seluruh umat. Bukan hanya pastornya, tapi seluruh umat. Untuk membuat yang namanya pertobatan pastoral. Nah, disitulah Bapak Ibu, maka beberapa langkah yang perlu. Yang pertama, perlu mendefinisikan perspektif yang memungkinkan pembaruan struktur paroki tradisional. Jadi, saya kira ini terutama untuk Bapak Ibu yang terlibat di lingkungan, gitu ya, yang di wilayah atau yang di paroki, kita itu terlalu biasa dengan teritorial itu. Ya, sekarang ini kita mulai terbuka dengan ya kita tidak lagi dibatasi ruang-ruang. Jadi ada ruangnya semakin luas. Mungkin ya seperti di Kota Baru nanti kita membuat seperti itu. Bisa jadi nanti prodiakonnya bukan dari paroki setempat, dari paroki tempat lain. Bisa jadi. Atau konnya dari tempat lain, bisa jadi. Atau misdirannya dari tempat lain, ya bisa jadi. Kemungkinan-kemungkinan itu dimungkinkan itulah. Ya mungkin kita agak berat karena apa? Kita terlalu lama dengan tradisional. Harus begini, daerah ini harus begini ya. Kita pelan-pelan akan sampai ke sana. Yang kedua, perlu bahwa paroki membuat perencanaan. Ya, membuat perencanaan bagaimana sabda Allah itu diwartakan. Nah, disinilah pertama-tama kita diundang untuk bagaimana kita berbicara tentang Tuhan Yesus sesuai dengan kesaksian kerikma yang berubah dan menemukan kembali inisiasi Kristiani. Pertobatan pastoral mengundang kita untuk serius kembali ke masalah membaca kitab suci, mewartakan kitab suci, tapi juga untuk kembali melihat proses inisiasi kita seperti apa. Apakah itu dijalankan, bagaimana proses nanti katekese kita, proses pendampingan kita, dan lain sebagainya. Nah, maka instruksi ini mengusulkan agar ada kebutuhan untuk menunjukkan jalur mistagogi yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Jadi, kalau dulu kita di Semarang, Kuskupan Agung Semarang, tahun-tahun sampai dengan tahun 80-an, 90-an, kita mengenal yang namanya wulangan. Gitu. Itu kan sebenarnya salah satu cara mistagogi. Jadi setelah pelajaran agama di awal sampai baptis, kita pelan-pelan dalam kelompok kecil itu membuat formasio iman namanya, justru untuk sampai kepada mistagogi pelan-pelan,
berkatekese, mencari sana sini, belajar seperti ini untuk membuat mistagogi. Nah, semua ini membutuhkan refleksi, tidak hanya pengalaman baru paroki, tetapi pelayanan dan perutusan. Nah, ini yang penting. Jadi, instruksi ini mengundang kita untuk sampai kepada bagaimana kita pelayanan dan perutusan para imam yang bersama dengan kaum imam awam bersama-sama memberikan kesaksian hidup Injil. Ini penting saya kira, memberi kesaksian hidup Injil menjadi hal yang penting. Bapak Ibu sebenarnya ini tidak selalu baru. Kalau Bapak Ibu pernah ingat dulu di Keuskupan Agung Semarang, kita pernah punya pedoman untuk wilayah, bukan wilayah, pedoman untuk lingkungan. Sebenarnya sudah mengatakan ini. Di tahun berapa ya? Bentar. Saya kira tahun 96 itu. Tahun 96 sudah diputuskan tentang pedoman lingkungan. Justru di sini tujuannya adalah memberi kesaksian. Itu penting itu. Ya mungkin karena itu dokumen sudah terlalu lama kita lupa itu. Memberi kesaksian menjadi penting. Berikutnya, beberapa hal yang perlu dicatat. Kalau kita bicara yang tadi pembaruan, maka paroki pertama-tama itu dikaitkan dengan komunitas kaum beriman. Bukan hanya organisasi, tapi yang lebih dipentingkan adalah orang-orangnya. Yang penting. Yang berikutnya, paroki tidak boleh asing dengan gaya tempat suci spiritual, gerejawi, atau pos-pos misioner. Saya kira ketika paroki kita menjadi besar, ya kita kadang-kadang kesulitan. Nah, mungkin menarik kalau sekarang ini kan di gereja setiap hari Minggu itu ada apa namanya yang seperti among tamu itu ya. Ya petugas yang menyambut. Tapi juga perlu menghidupkan kehidupan doa dan keheningan yang membarui semangat lalu perayaan sakramen, rekonsiliasi, pedulian terhadap orang miskin. Saya kira ini menjadi penting. Yang sudah biasa kita buat juga dalam semangat sinodalitas. Jadi paroki justru menjadi paroki yang sangat hidup, yang plural, macam-macam terjadi. Ya. Hidup doa, hidup hening, rekonsiliasi, juga hal-hal yang berkaitan dengan sosial ada semua gitu ya. Ini saya kira penting di situ. Kemudian kalau kita bicara pertobatan, dari sinilah kita bicara pertobatan menjadi struktur. Artinya apa? Transformasi struktur paroki memerlukan perubahan mentalitas dan perubahan internal. Jadi pertama-tama justru bagaimana kita sendiri mengalami perubahan itu. Bagaimana penerimaan kita terhadap yang lain, bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita menjadi misioner gitu ya. Juga perlu menghindari konsep yang namanya klerikalisasi. Klerikalisasi. Apa-apa imam? Enggak, justru sekarang bagaimana tanggung jawab semua umat beriman. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara pertobatan pastoral paroki, itu terbentuk dalam pembaruan struktur secara bertahap. Jadi bukan segala-galanya mau baru, enggak. Ini bertahap. Ini bertahap pelan-pelan, melibatkan semua anggota umat, melibatkan semua unsur-unsur di dalam umat paroki, dan ini perubahan yang bertahap. Jadi jangan membayangkan perubahan ini dalam 1 tahun. Udah, ini perubahannya akan terus-menerus, dan ini terinformasi secara terstruktur, di reorganisasi paroki, ada peran pastor paroki, peran awam, dan sebagainya. Dan sebenarnya kan itulah yang kita buat dengan Renstra Keuskupan Agung Semarang. Jadi dengan Renstra, dengan Ardas, kita menjalankan ini sebenarnya. Pembaharuan gereja pelan-pelan. Pelan-pelan dibuat. Kalau kita bicara tentang serawung, nah, dari situlah kita bicara itu. Itu kan bersaudara. Gampang dengan Fratelli Tutti. Kalau beberapa saat yang lalu kita bicara tentang bersatu dengan Kristus dan menghasilkan buah, itu salah satu bentuk dari sebuah pembaharuan pastoral. Jadi yang dikatakan dalam
bagian ini sebenarnya untuk kita di Keuskupan Agung Semarang itu sudah dibuat. Justru kalau sinodalitas bagi kita bukan yang hal yang baru. Kita sudah menjalankan itu lama dengan model pastoral kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pertobatan pastoral ini ingin menjawab kenyataan ini. Ya, tanpa disadari sebenarnya model paroki kita itu kan masih model paroki dari Konsili Trente. Nah, model ini masih sangat kuat ini dari atas. Dari atas mempersatukan umat dan lebih ke pendekatannya itu mengajar umat gitu. Kesmus itu, mengajar umat. Jadi imam dan awam. Nanti seolah-olah pastor itu tahu segalanya, umat tidak tahu. Saya kan tanya toh, Romo apa yang mesti saya buat? Itu model Trente itu, model Trente. Atau modelnya ya aktif pasif, pokoknya ya Romo saya itu kan umat, pokoknya nderek Romo, itu model kan, apa namanya, model Trente. Atau model ya pokoknya apa yang Romo katakan kami ikut, nah, itu masih model-model Trente, itu model-model pendekatan Trente. Kemudian seringkali model pendekatan kita itu kan masih SWOT, kaitan dengan 5 pilar gereja, ya kerikma, ya liturgia, ya koinonia, ya diakonia, ya marteria atau kesaksian. Kita seringkali masih terfokus pada apa masalahnya. Masalah apa yang kita temukan, dari situ kita mencari jalan keluar. Dalam pembaruan pastoral di Keuskupan Agung Semarang, dalam Renstra yang kita buat mulai tahun 2016, dimulai itu 2012, kita sebenarnya sudah memperkenalkan pendekatan baru. Tidak melalui SWOT, tapi melalui SOAR. Jadi kita mulai dengan apresiatif. Kita mulai dengan praktek-praktek baik yang ada pada kita. Itulah sebenarnya nanti yang diusulkan dalam pembaruan pastoral. Kita mulai dengan praktek-praktek baik apa yang ada di gereja kita. Kemudian dari situ kita mencoba menghindari praktek-praktek negatif. Lalu yang kedua, kita tidak berangkat dari memecahkan masalah, tapi berangkat dari apa dream kita. Nah, Bapak Ibu, saya menemukan inilah yang seringkali disebut dengan pendekatan holistik. Apa yang kita buat di Keuskupan Agung Semarang itu pendekatan holistik. Pendekatan yang pertama-tama berangkat dari mimpi komunitas. Dan mimpi komunitas sebenarnya adalah mewujudkan komunitas gereja. Artinya apa? Itu sesuai dengan kebutuhan dan partisipasi kesaksian dalam kehidupan kita. Disinilah kita bicara tentang ragi di paroki. Kita bicara ada komunitas Kristiani yang memenuhi kebutuhan anggotanya dan menjadi pewarta. Ya. Jadi kita berangkat dari apresiatif mewujudkan mimpi. Mimpinya apa? Justru mimpinya adalah bersatu dalam Kristus dan menjadi rasul. Disinilah saya kira ini menjadi penting. Ya, apa yang sudah kita bicarakan sekian lama di Keuskupan Agung Semarang, pendekatan holistik ini berdasarkan pada Yohanes. Akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia akan tidak menghasilkan buah. Carang yang mati akan dipotong. Ya. Nah, singkat kata begini. Pendekatan holistik ini mengundang kita yang langkah pertama adalah berjumpa dengan Kristus. Ya, jadi masing-masing secara pribadi dalam komunitas berjumpa dengan Kristus. Kemudian langkah kedua adalah mengalami Kristus. Penting, mengalami Kristus. Bagaimana hidup saya alami secara spiritual, secara ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga kita bicara tentang ditransformasi menjadi manusia baru dalam Kristus. Nah, ketika proses ini terjadi, maka pendekatan holistik dalam berpastoral akan menjadi penting. Disitulah Bapak Ibu, kalau kita bicara pendekatan ini, maka hidup Kristiani kita adalah ini. Pertama, hidup dalam firman Allah, hidup dalam sabda Allah. Mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melakukan. Yang kedua, kita hidup dalam doa. Mau tidak mau ini. Mau tidak mau, suka tidak suka akan ke sana. Kemudian yang ketiga,
adalah ini yang seringkali dikatakan oleh Bapak Fransiskus. Hidup dengan gaya hidup Injili. Jadi, hidup kita ditransformasi dengan gaya Injil. Lalu dari situlah kita merayakan sakramen-sakramen. Jadi perayaan sakramen tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup Injil, hidup doa, dan dari situ juga kita bicara tentang hidup dalam persaudaraan, dalam fraternitas, dalam solidaritas, diakonia, pelayanan, semuanya menjadi bagian dari pengalaman kita persatuan dengan Kristus. Dari situlah kita bicara tentang bagaimana kita terbuka kepada yang lain, berdialog dengan yang lain. Nah, dengan demikian pendekatan holistik ini mengundang kita untuk nanti pelan-pelan, kalau kita bicara nanti ekologis, misioner, ya menurut saya persoalan ekologis, kalau kita bicara ekologis, itu bukannya sekedar ngurusi sampah atau apa-apa, itu luar. Tapi menurut saya kalau kita bicara ekologis, pertama-tama adalah bagaimana kita sendiri berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan pengalaman-pengalaman negatif kita. Nah, ketika kita mulai berdamai dengan itu semua, lalu kita bisa berdamai dengan alam dan berdamai dengan yang lain. Ini mengandaikan sebuah pendekatan yang holistik juga untuk paroki. Nah, dari situ, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara pendekatan holistik, maka ya ini kita perlu menyadari beberapa ini ya. Jadi kepada siapa kita akan berbicara, dengan siapa kita akan berbicara, dan siapa kita akan ya bermisi dan lain sebagainya. Jadi dalam gereja itu macam-macam. Ya, yang pertama itu yang ada di pinggiran itu ya banyak. Ya, mereka yang ya dibaptis. Lalu mereka menjalankan kekristenan, menjalankan hidup gereja sesuai dengan 5 perintah gereja. Banyak itu. 1, katakan kan dalam perintah gereja, hendaklah kamu menerima hendaklah kamu ikut 5 perintah gereja, hendaklah kalian menerima sakramen pengakuan minimal 2 kali, dan menerima nanti Ekaristi pada hari Natal dan Paskah. Itu sudah dengan hukum gereja kan? Atau ya lebih lagi nanti, ya pokoknya seminggu sekali. Yang penting apa? Hadir dalam gereja. Bisa, itu bisa. Dan banyak. Dan juga di daerah pinggiran juga mereka yang belum kenal. Ya. Kemudian, ya ini banyak dan wajar-wajar saja. Jadi, bahwa dengan segala kesibukan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya orang-orang Katolik yang berpartisipasi dalam gereja, tapi merasa aku dan mereka. Maunya apa? Loh, saya itu kan anggota gereja, mestinya dilayani dong. Nah, di sini Bapak Ibu, ya banyak orang juga seperti itu. Beberapa ya mereka datang pada hari Minggu, kalau punya kebutuhan ya datang. Tapi lebih ke menunjukkan hubungan saya dan aku dan mereka. Jadi tidak terlibat. Kemudian kita juga punya kelompok-kelompok kecil yang aktif. Itu berkatekise, mengabdi diri, seperti Anda sekarang ini kan masuk kelompok kecil ini. Kita ini kelompok kecil ini, yang merayakan sakramen, yang terlibat. Nah, di antara kita itu ada yang terlibat bertanggung jawab untuk kelompok kita masing-masing, ada yang bertanggung jawab untuk tugas vital gereja, komisi-komisi, ada yang di tim pelayanan, dan juga ada pelayan yang tertahbis. Nah, ini semua ada di tempat kita. Nah, ini semua yang kalau kita bicara tentang pembaharuan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pembaruan dalam gereja, kalau kita bicara tentang pembaruan dalam gereja, maka pertobatan dalam zaman virtual perlu memperhatikan ini. Yang kita sebut dengan cura personalis. Jadi masing-masing orang perlu mendapat perhatian, yang pertama, tapi holistik. Menyangkut seluruh kehidupan kita. Bukan hanya rohani saja, bukan hanya jasmani saja, tapi rohani, jasmani, dan seluruh persaudaraan. Dan ini adalah proses yang bertahap. Jadi namanya proses, menyangkut seluruh bidang kita, dengan 5 pilar gereja, dengan proses yang panjang, perlu kesabaran, perlu yang namanya proses terencana dan terukur, itulah yang kita buat dengan ringkas.
Berikutnya perlu melibatkan berbagai pihak. Saya kira kita sudah mau tidak mau berada di situ dengan berkolaborasi dengan macam-macam hal. Dengan saya kira ini penting, prinsip solidaritas, prinsip ngopeni, nersnani, gemateni. Ini saya kira ini Jawa diterjemahkan agak susah. Jadi ngopeni itu saya menemukan di tempat lain ya. Ada yang namanya pastoral nurses. Jadi kalau kita di rumah sakit itu kita nurse. Jadi ya ngopeni orang sakit itu kan ya harus tahu sakitnya apa, bagaimana keadaannya, sosialnya seperti apa, harus mencintai, lalu nanti akan ada model yang namanya pendekatan pastoral nurses. Jadi model bagaimana kita justru mendekati persoalan-persoalan itu, bagaimana kita membuat ini. Dan disinilah kita diperkenalkan dengan model baru dengan apresiatif. Jadi lebih bagaimana mulai dengan hal yang baik, mulai dengan hal-hal yang sudah baik. Jadi tidak mulai dengan masalah, tapi hal yang baik, hal yang ada di situ. Dan disinilah kalau sebenarnya kita bicara tentang model gereja. Jadi sudah sejak Konsili Vatikan Kedua, kita bicara tentang apresiatif. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir, kehadiran Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita untuk membuat pertobatan, kehadiran itulah yang membuat kita untuk berpastoral. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita diajak oleh Paus Fransiskus bergerak keluar, bukannya ke dalam, tapi terlibat dalam dunia dengan mengusahakan kebudayaan kasih. Terus ya, dari ini semua sebenarnya nanti ujungnya adalah misionaris menciptakan kebudayaan kasih. Dan akhirnya ini mungkin perlu disadari Bapak Ibu, beberapa hal kalau kita bicara tentang pastoral, Paus Yohanes 23 itu mengusulkan pastoral itu semacam memandang dunia dengan tanda-tanda zaman. Jadi lebih ke buat adaptasi itu seperti apa sih, bahasanya yang cocok itu seperti apa. Kemudian Gaudium et Spes itu mengundang kita, ya pastoral itu ya keyakinan bahwa Allah ada di luar pemahaman manusia. Kita terus harus membarui diri, terus-menerus bertanya, bergulat apa yang baru, mencoba dengan prinsip Ecclesia Semper Reformanda, tidak mandek gitu ya. Atau juga kita diundang untuk ini, berhenti untuk mengutuk, berhenti untuk menyalahkan. Itu sudah mulai Konsili Vatikan Kedua sebenarnya. Di Konsili Vatikan Kedua sudah mulai dengan berhenti dengan ini salah, ini benar. Enggak. Mulai dengan usulan-usulan, dengan pastoralnya ya, mengusulkan rumusan-rumusan baru, pendekatan-pendekatan baru. Dan akhirnya saya kira ini menarik. Sekarang Bapak Fransiskus mengusulkan model pastoral yang lain lagi. Jadi kalau selama ini kita masih sangat kuat dengan pastoral berarti penerapan prinsip-prinsip teologis, prinsip-prinsip hukum. Jadi berangkat dari kenyataan hukum, berangkat dari dalil-dalil gitu, lalu kita menerapkan. Paus Fransiskus mengundang ini, meninggalkan ranah intelektual dan teologis dan berfokus pada penyajian interpretasi. Keempat ini lebih memilih manusia dan keselamatannya. Jadi yang dipilih adalah bagaimana memahami kenyataan sekarang ini, mencoba dengan apresiatif memahami, melihat hal-hal positif, dan mengusulkan hal-hal yang mungkin dibuat. Nah, salah satu yang menggemparkan adalah bagaimana Paus Fransiskus mengusulkan jalan keluar untuk membantu keluarga-keluarga yang dalam tanda petik gagal. Nah, itu salah satunya. Jadi berhenti untuk menyalahkan, berhenti untuk enggak, tapi sekarang bagaimana memahami mereka, membantu mereka dengan ya sifat seorang rawat, ngopeni mereka, lalu mencoba untuk apa sih yang mungkin ya, apa yang mungkin ya. Nah, maka Paus Fransiskus mengundang kita untuk berpikir bukan dengan cara bulat, lingkaran, tapi dengan polihedron. Polihedron itu ya bentuknya macam-macam, dan mungkin bisa bentuknya macam-macam itu dan bisa ditempatkan macam-macam. Dan kita terus mencari.
Lalu yang penting adalah pusatnya adalah manusia dengan masalahnya sekarang ini. Jadi bagaimana kita menafsirkan ajaran, bagaimana kita menetapkan ajaran-ajaran, menafsirkan ajaran-ajaran penting, oke. Tapi bagaimana sekarang, apakah itu menjawab persoalan manusia sekarang ini? Nah, disitulah dibutuhkan sebuah pertobatan yang besar. Disitulah nanti Bapak Fransiskus akan bicara tentang jalan kesucian, persaudaraan, dan banyak hal yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sumbangkan untuk kalau kita bicara tentang pembaruan dalam dunia digital. Dalam dunia digital sekarang saya tidak menawarkan A atau B, tapi justru menawarkan bagaimana justru dalam dunia digital sekarang kita bersama-sama berpikir arep ngopo itu loh. Dan itu mengandaikan bahwa ya tergantung pada apa yang akan kita hadapi. Saya membayangkan sekarang ini misalnya saja Anda yang punya anak, Anda yang punya anak-anak yang SD SMP, sekarang ini banyak anak SD SMP sudah semacam kecanduan handphone. Masalah pastoral serius itu. Atau justru aja nanti silakan dicek di keluarga Anda masing-masing. Kalau makan itu yang dimakan itu tempe atau handphone. Kan di situ. Lalu juga banyak pertanyaan penting. Misalnya, Anda punya waktu untuk di handphone dengan YouTube dan sebagainya. Tapi apakah punya waktu untuk masih berkontak langsung gitu loh, ngomong langsung di rumah? Atau malah kita itu pelan-pelan menjadi kalau kumpul seperti keluarga autis. Satu pegang handphone, tertawa sendiri, di sana di sana. Jadi nggak ada kontak. Dunianya sendiri-sendiri, tapi dia ketawa sendiri gitu loh ya. Lihat, ini masalah serius. Ini baru masalah dalam keluarga, belum masalah ekonomi, belum masalah persaudaraan, macam-macam. Nah, pertobatan pastoral juga menyentuh itu semua. Bagaimana justru kita mencari jalan keluar bersama-sama sehingga paroki kita itu sungguh menjawab sebuah pertanyaan. Saya kira itu, Bu. Terima kasih banyak. Pertemuan SSD Sekolah Spiritualitas Digital